Hidup itu perang. Makanya ada orang hidup kayak pemenang, ada orang hidup kayak pecundang. Dan gue tahu ini terkesan kasar banget, kayak terkesan kayak semua dalam hidup ini adalah suatu kompetisi. Kayak selalu ada yang harus dikorbankan untuk kita bisa hidup jadi pemenang. Dan gue ada kabar buruk buat kalian yang berpikir seperti itu. Yes, bener banget, harus ada yang dikorbankan. Dan gue bakal kasih tahu kalian siapa sih yang harus dikorbankan di video ini. Jadi kemarin itu gue sempat podcast dan ngomong bahwa life is a single player game. Aku selalu bilang, lo harus berani tahu bahwa lo tuh sendirian. Ngutip Naval Rafiq lagi, life is a single player game gitu. Terkesan kasar banget, kayak fakta pahit banget gitu. Tapi that's true gitu. Gus, berarti maksud lo keluarga gue bukan siapa-siapa gitu. Lu kalau misalnya mempunyai ekspektasi keluarga lu yang selalu bantu lu, pasti lu di sana-sana aja gitu. Tapi ada beberapa orang yang komentar terhadap quote dari Naval tersebut kayak terkesan ekstrim banget. Hidup itu bukan game, malah bahkan ada yang ngelebar ke religi lah. Nah, jelasnya semua orang mempunyai pandangan masing-masing, tapi kalian harus bersyukur kalian itu lahir dan hidup di negara Indonesia. Seriusan, kalian tuh beruntung banget loh. Dan ini bukan berbasiskan gue punya subjektivitas. Kita aja udah direportase sebagai negara termalas di dunia. Dan kalau ngomongin sentimen orang asing ngeliat orang Indonesia, orangnya tuh malasnya ampun-ampun, banyak liburnya. Dan kalau misalnya ngomongin ngeyel, apa-apa reaktif. Contoh di detik ini, 99% dari kalian udah pasti langsung cabut. Kayak langsung reaktif kayak, ini orang bacot banget, gua gak peduli dia ngomong apa. Nah, sisa 1% lagi, kalian ini semua yang masih nonton video ini, di detik ini, fokus guys. Pastiin kalian nonton terus-terusan, konsumsi, catat, apapun itu sampai kalian tuh paham. Gue bakal rincikan gimana caranya kalian itu bisa menang dalam hidup. Pertama gue mau ngomongin secara holistik dulu, secara abstrak dulu. Gue percaya bahwa namanya realita itu adalah game mental, permainan mental, bukan permainan fisik. Jadi ada dua nih. Pertama kita ngomongin mental, habis itu kita ngomongin fisik. Mentalnya kita itu adalah sebab, sedangkan fisik kita itu adalah akibat. Orang-orang pada umumnya selalu berpikir, oh yaudah gue pengen hasilnya terus nih, akibat, hasil. Nah tapi kalau misalnya kalian mentalnya aja kagak dapet nih, ini gak mungkin bisa terjadi. Mental ini, hasil yang kalian inginkan harus terjadi kalau misalkan mental ini sudah terjadi. Ini tuh sequence, ini sequence 1, ini sequence 2. Gak bisa guys kalian mendadak sequence 2 tanpa ada sequence 1. Ngomong begonya kayak gini ya guys ya. Kalian bayangin kalau misalkan kalian itu berasa kalian tuh kagak layak jadi sehat. Mentalnya kalian bahwa kalian tuh gak sehat. Dan abis itu kalian coba tuh nge-gym. Kalian coba tuh angkat beban. Kalian coba bangun pagi. Kalian pasti berasa, aduh malas banget deh. Kenapa? Karena mental kalian tuh gak siap untuk menerima kenyataan bahwa kalian itu sehat. Jadi pikiran lu ini tuh adalah lu punya sebab. Akibatnya adalah lu punya tubuh. Realita. Kalau mental lu mikir gue emang kagak unfit, mau olahraga sekeras apapun, hasilnya mentok karena akar masalahnya bukan di gym, tapi di kepala lu sendiri. Jadi lu bisa kelihatan fit di cermin, tapi kalau pikiran lu masih unfit, masih kagak sehat, lu bakal balik lagi ke titik nol. Lu butuh ubah pola pikirnya lu dulu sampai akhirnya lu dapat hasilnya. Coba sabar, tenang. Buat kalian yang kagak dapat, gue coba rincikan sekali lagi, kita pelan-pelan. Kalau gue lakuin dulu, nanti gue punya, baru gue bisa jadi. Contoh, gue harus kerja keras dulu biar bisa punya duit, baru bisa ngerasa sukses dan percaya diri. Ini pada umumnya kayak gini nih, 99% orang mikirnya kayak gini. Nah masalahnya, itu mindset yang bikin lu capek tapi gak pernah ngerasa cukup. Lu kerja keras, lu kerja terus, tapi mental lu masih berasa belum jadi siapa-siapa. Dan di contoh seperti ini, menurut gue kalian juga bisa relate kan? Ya bos, bener juga bos. Kalau misalkan lu ngomongin kerja keras, semua orang juga kerja keras. Tapi apa yang bikin orang yang eksponensial ini, yang sukses ini, yang luar biasa pencapaiannya bisa beda? Yang bikin mereka beda adalah mereka mulai dari dalamnya tuh. Gue bisa jadi apa nih? Gue udah jadi orang disiplin. Gue udah jadi orang kaya secara pola pikir. Baru mereka ngelakuin hal-hal atau kebiasaan-kebiasaan yang orang kaya ataupun orang disiplin lakukan. Dan akhirnya mereka punya hasil yang mereka inginkan. Jadi 99% selalu pikir tuh, oh ya udah, gue pikirnya kebiasaan, terus harapannya ada hasil gitu. Tapi baru abis itu mereka berasa identitasnya baru bener nih. Tapi gue mau ngasih tau kalian tuh harus secara intrinsik setuju, mengetahui, memahami bahwa kalian tuh udah secara identitas itu orang yang kalian inginkan. Jadi ini kalau misalkan dijadikan sebagai lingkaran, kebiasaan, hasil, identitas, justru di tengah ini bukan mulai dari kebiasaan, tapi mulai dari yang namanya identitas. Identitas kalian apa akan merefleksikan kalian punya kebiasaan, akhirnya merefleksikan kalian punya hasil. Jadi konsekuensi ini identitasnya itu duluan tuh.
Nah, di sana baru kalian bisa berubah. Dan untuk bisa memenangkan ini semua, lu harus berani untuk bikin rulesnya sendiri. Di sini lu harus ngerti di mana nggak ada yang namanya kebenaran mutlak, kecuali lu bener-bener yakin banget itu adalah kebenaran. Sekali gue ulang, kagak ada kebenaran mutlak kecuali yang lu yakini. Di sini nyambung ke poin sebelumnya, di mana kalau misalnya lu sendiri aja berasa gua nggak bisa, itu adalah realitanya lu. Lu nggak bisa karena lu sendiri ngomong ke diri lu sendiri. Lu bikin peraturan bahwa lu nggak bisa, tapi saat lu berani ngomong bahwa lu bisa, beda. Kayak seakan-akan ada nih suatu bentuk diri lu yang berani ngelawan semuanya, berani menghadapi problem, berani menghadapi stres. Dan juga sebaliknya, kalau misalnya lu bilang nggak bisa, ya udah lu ciut aja terus gitu. Nah, di sini kesalahan pada umumnya adalah orang berasa, oh ya udah gue bikin realita baru ya bro ya, gue bikin peraturan di mana pokoknya gue selalu bisa. Nah, jangan sampai delusional. Kalian itu mempunyai suatu ilusi bahwa kayak seakan-akan kalian itu dewa petir yang selalu benar. Jelasnya kagak. Kalian tuh harus kontekskan ke dirinya kalian terhadap kalian itu posisinya sekarang ada di mana. Kalau misalnya kalian tidak mempunyai suatu posisi di mana kalian itu bisa mengambil resiko terlalu banyak, ya jangan mengambil resiko terlalu banyak. Kalian harus berpikir dalam konteks posisi kalian sekarang juga. Tapi bukan berarti kalian kagak bisa. Nah, ini nih suatu opini yang cukup kontradiktif yang bikin orang bingung. Jadi iya atau kagak bro? Nah, kayak gini-gini yang bikin orang tuh akhirnya, udahlah gue bingung nih. Dia ngomong A tapi dia ngomong B juga. Jadi A atau B gitu kan ya. Padahal A sama B ini satu kesatuan. Tergantung konteks kalian ada di mana. Itu kenapa konteks itu penting. Makanya kalian harus bikin rules kalian sendiri. Bahwa di dalam konteks A, rulesnya adalah ini. Dalam konteks B, rulesnya adalah ini. Yakinin itu. Jangan terlalu kedistorsi sama kalian punya dunia fantasi. Bahwa oh ya udah, gue kalau misalkan gue bilang gue bisa ke bulan, ya beneran gue bisa ke bulan. Ada gak kalian punya keterampilan? Ada gak kalian punya jalan? Ada gak kalian punya network untuk kalian menuju ke kalian punya mimpi, yaitu ke bulan? Kalau misalkan kagak ada, itu bukan namanya peraturan baru guys. Kalian harus kasih konteks ya ke sekarang juga gitu. Bikin sesuatu yang cukup realistis untuk kalian itu paham, untuk kalian itu bisa gerak. Berikutnya adalah kalau misalnya lu beneran serius untuk jadi pemenang, lu harus terima kenyataan lu gak bakal dapat apa yang lu butuhin. Coba dengerin gue deh. Lu pernah gak sih ketemu orang-orang yang punya pencapaian? Lu coba deh tanya-tanya mereka. Lu berasa pencapaian ini butuh gak sih? Gue yakin mayoritas dari mereka bilang nggak butuh sih. Oh ya udah, pencapaian aja gitu. Kayak buat mereka just another day. Kayak hari pada umumnya itu. Kayak mereka emang udah berasa, ya udah buat mereka tuh sesuatu yang biasa banget. Buat kita pencapaian, buat mereka tuh biasa banget. Kalau misalkan lu juga sering ketemu sama orang-orang seperti itu, lu harus coba refleksikan itu ke diri lu sendiri. Lu tuh emang berarti nggak bisa punya apa yang lu butuhin. Karena lu coba pikirin deh ya, di diri lu nih di sini kan, lu pengen ada sesuatu pencapaian hasil yang lu inginkan. Nah, lu butuh. Karena lu butuh ini seakan-akan kayak ada suatu jarak antar diri lu sama hasil. Kayak yang lu inginkan, pencapaian yang lu dambakan. Apa yang terjadi kalau misalkan isi otak lu sekarang bahwa gua gak butuh? Ini adalah satu kesatuan. Beda. Secara rasional gue yakin kalian pasti juga setuju. Oh bagus lah bro, berarti kan kita kagak usah cemas sama masa depan segala macam. Yes benar. Tapi secara kesehariannya kalian yang sekarang juga, kalian tuh jadi berasa, oke, gue udah dapet, gue udah punya apapun yang gue punya, gue lakukan apa yang gue percaya, dan nanti hasilnya itu adalah sesuatu yang terjadi karena kalian sudah percaya bahwa kalian itu satu. Buat kalian yang masih kagak dapet, tenang aja guys, sekali lagi ini pelan-pelan. Jadi kebutuhan itu memberikan kesan kayak seakan-akan tuh sangat penting banget kan, which is kalian berasa ya emang kebutuhan ini penting bro, ini penting buat gue punya validasi segala macam kan. Nah tapi kepentingan ini nih kayak sangat penting ini kayak kalian berasa kayak butuh banget, itu yang bikin akhirnya itu jadi sesuatu jarak antara kalian sama realita keinginan kalian, bikin jarak. Saat kalian itu bisa jadiin ini semua jadi satu, nah itu baru beda nih, hilangin. Udah, lu tuh adalah realita lu sekarang, terima. Jadi di poin besar ini adalah lu tuh harus mempunyai pemahaman bahwa lu punya keinginan, kebutuhan ini itu cuma seorang middleman yang malah bikin lu kagak dapet apa yang lu inginkan. Sering lah ya kalian pernah denger kayak, oh gue nggak pernah berpikir gue mau ngelakuin ini sih, mendadak gue bisa aja. Atau enggak mungkin kalian di sini yang pernah bikin konten, kalian sering banget kan denger kayak orang, ya gue nggak pernah ngarep ini viral sih, mendadak viral. Balik lagi, saat kalian menghilangkan kepentingan itu, baru itu jadi realitanya kalian. Berikutnya paling abstrak sih, dimana kalian tuh harus percaya sama yang namanya semesta. Kalian di sini yang sangat religius, gue yakin pasti bahasanya juga tergantung kalian punya agama masing-masing. Tapi gue pengen bikin ini video lebih general, jadi kalian bisa lebih paham juga, yaitu semesta. Energi yang kalian keluarkan, semesta tuh aware. Apapun yang kalian ngomong, itu semesta juga tahu. Nah gimana caranya kalian memastikan semestanya itu ada di pihaknya kalian? Semesta suka ke orang-orang yang konsisten, yang gak cuma ngemeng doang, beneran beraksi. Jadi bukan cuma masalah niat, komitmen, tapi adalah
bentuk repetisi kalian setiap harinya. Semesta tuh tahu kalian itu siapa. Moralnya kalian tuh harus kalian jaga. Etikanya kalian harus kalian jaga. Kalau misalkan kalian itu berbuat yang tidak baik, semesta mempunyai suatu cara untuk membuat kalian itu akhirnya tidak mendapatkan apa yang kalian mau. Jadi itu sangat penting kalian itu mempunyai suatu alignment antara diri kalian dan diri yang kalian inginkan. Jangan sampai kalian itu melakukan sesuatu yang tidak beretika sampai akhirnya semesta marah. Karena sekali lagi frekuensinya kalian itu keluar nih, kayak gue ngomong ke kamera, kalian nanti abis ini mungkin nulis, kalian abis itu ngomong ke temennya kalian. Ini semua energi guys. Energi ini semesta notice. Semesta ngeliatin nih kalian dan dia lagi take point nih, dan dia bakal kasih ke kalian sesuai dengan energi yang kalian keluarkan ke semesta. Dan di sini gue pengen ngelebar gitu loh, kayak orang berasa oh ya udah bro, kalau gitu gue jadi orang baik aja ya gitu loh ya. Semesta nggak peduli guys terhadap lu tuh baik atau kagak. Semesta tuh kagak subjektif, dia benar-benar objektif. Dia melihat dampak positif apa yang lu bisa keluarkan, apa yang lu bisa bawa ke dunia ini, ke universe-nya ini. Jadi apapun yang dari tadi kita obrolin nih, dari kalian punya mental itu sampai akhirnya kalian punya aksi, pastiin itu semua line. Gak ada gunanya kalian itu berasa oh gue punya hasil, gue udah baik segala macam, kenapa ya semesta masih belum bisa bantuin gue? Ya karena nggak align. Kalian ngomong yang baik-baik tapi sebenarnya kalian jahat. Kalian cuma mau jadi orang kaya doang. Kalian cuma mau duitnya doang. Kalian cuma mau hasilnya doang. Semesta tuh sadar. Semesta tuh tahu apa yang kalian inginkan. Jadi kalian tuh harus benar-benar secara firm, secara intrinsik ketahuin apa yang kalian mau. Motivasi secara intrinsik kalian tuh apa. Terakhir adalah bunuh. Korbanin siapa? Diri lu yang di masa lalu. Gak ada gunanya kalian nonton video gue sampai sini dan kalian masih berasa ya udahlah, pokoknya gue lakuin ya sebisa gue aja, kayak semampu gue aja. Pas gue inget, gue mempunyai keberuntungan ketemu sama beberapa orang yang pencapaiannya luar biasa. Pada umumnya gue lihat mereka tuh punya satu kesamaan. Mereka itu all in atau nothing. Jadi kalian udah sampai detik sini, sekarang pilihan kalian. Jangan ngelakuin sama sekali atau all in. Udah gue fokus. Untuk kalian bisa beneran fokus, kalian tuh harus bisa bunuh diri kalian di masa lalu. Kalau kalian masih mikir, aduh tapi gue waktu itu gak bisa, mana bisa sih gitu kan. Aduh waktu itu gue pernah ada kejadian memalukan ini, gue pasti gak mungkin bisa kayak gini. Kalau misalkan kalian masih ada suatu hal negatif yang ada di otaknya kalian dan kalian masih percaya bahwa itu adalah realitanya kalian, ini semua kagak bakal berfaedah. Yang kalian benar-benar harus fokus ada diri kalian yang sekarang. Masa lalu adalah cerita fiktif, masa depan juga cerita fiktif. Kalian harus fokus ke sekarang. Bikin realita kalian yang sekarang juga. Bunuh yang lain. Mau masa depan, masa lalu, bunuh. Fokus ke sekarang. Kontrol hidup kalian di masa sekarang. Ubah cara lu lihat diri lu di cermin, maka realita juga bakal bantu lu. Jadi di penghujung video ini, gue minta kalian berpikir aja secara rasional. Kalian lihat diri kalian di cermin, itu diri kalian sekarang. Kalau misalkan lu mau semesta ini ngebantu lu dan ngubah hidup lu untuk lu jadi pemenang, udah bukan jadi pecundang lagi, kalian tuh harus beraksi, senyum. Karena kalau misalkan kalian kagak senyum, cermin juga gak bakal senyum kan kalian. So, mulai dari diri kalian sendiri. Terima fakta realita bahwa life is a single player game. Gak ada yang bakal nolongin kalian. Gak ada yang bakal kasih kalian pelampung. Kalian harus belajar berenang sendiri. Saat kalian menerima bahwa ini adalah realita hidupnya kalian, kalian tuh udah gak bakal ke distorsi kiri dan kanan. Karena kalian tahu satu-satunya orang yang bisa nyelamatin diri kalian adalah diri kalian sendiri. So, itu aja video saya gue hari ini. Gue harap kalian semua yang nonton video ini beneran beraksi, apalagi kalian yang nonton sampai detik ini ya guys ya. Gue harapin kalian beneran beraksi dan bener-bener jadi pemenang dalam kalian punya konteks, dalam kalian punya realita. Itu aja. Next video siapa yang menurut kalian menarik untuk gue bawakan, tinggal komen aja di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share teman kalian, and I'll see you in next video. Salam kreatif.